Diabetes mellitus adalah masalah penyakit metabolik yang intinya tentang tingginya kadar glukosa pada darah. Yang mana diabetes mellitus terbagi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 1 biasa terjadi pada orang muda, biasanya di bawah 10 tahun atau 20 tahun. Pasien sudah menunjukkan gejala diabetes mellitus, namun pada diabetes mellitus tipe 2, ini biasanya terjadi pada usia lebih lanjut, umumnya di atas 30 tahun. Nah, yang terjadi pada diabetes mellitus adanya gangguan dari insulin yang berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa dari darah ke intraseluler. Dan pada diabetes mellitus terjadi gangguan resistensi ataupun fungsi dari insulin tidak bekerja dengan baik ataupun produksi insulin tidak cukup atau terjadi penurunan produksi insulin. Patogenesis diabetes mellitus tipe 2 diawali oleh gaya hidup di mana pasien mengkonsumsi makanan yang tinggi glukosa dalam jumlah yang banyak dan sering sehingga tubuh mendapatkan terlalu banyak glukosa. Nah, tubuh kemudian berusaha untuk mengabaikan glukosa ini. Insulin yang tadinya berguna untuk membantu penyerapan glukosa dari darah ke dalam sel diabaikan oleh sel. Jadi, fungsinya tidak bekerja dengan baik. Inilah yang dikatakan resistensi insulin. Namun, tubuh berpikir bahwa kadar glukosa yang tinggi ini disebabkan oleh kurangnya insulin, sehingga insulin yang seharusnya diproduksi dalam jumlah normal oleh beta pankreas diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Pada awal masa kompensasi dari diabetes mellitus, namun karena terus kerja beta pankreas meningkat, tapi efek yang ditimbulkan tidak berguna atau tidak menurunkan kadar glukosa darah, maka tubuh akan kelebihan ataupun beta pankreas dikatakan akan kelelahan dan justru mengalami penurunan fungsi ataupun penurunan sekresi insulin. Inilah yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Kemudian dikatakan juga ada terjadi peningkatan dari sekresi glukagon. Glukagon ini adalah hormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi, glukagon berfungsi terbalik dari insulin. Ketika seseorang mengalami diabetes mellitus tipe 2, dikatakan bahwa justru sekresi dari glukagon ini mengalami peningkatan sehingga kita bisa membayangkan bahwa kadar glukosa darah justru semakin meningkat. Kemudian dikatakan lagi adanya penurunan efek inkretin. Efek inkretin ini ada dua hormon yang berperan, yaitu GLB-1 dan GIB. Kedua hormon ini dihasilkan oleh saluran cerna. Ketika saluran cerna menyerap glukosa, diharapkan kedua hormon ini akan meningkatkan sekresi insulin. Secara tidak langsung, hormon-hormon tersebut akan meningkatkan gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses terbentuknya glukosa dari pecahan protein ataupun lemak. Kemudian di otak sendiri terjadi penurunan ambilan glukosa, sehingga glukosa tidak diserap oleh sel otot. Kemudian terjadinya juga reabsorpsi glukosa oleh ginjal. Jadi, glukosa yang berada di dalam darah masuk ke dalam sistem peredaran darah menuju ginjal. Nah, di ginjal sendiri gula tersebut tidak diekskresikan, tapi direabsorpsi. Hormon yang berperan untuk reabsorpsi di ginjal itu adalah SGLT2 yang akan meningkatkan kadar glukosa darah karena reabsorpsi glukosa dari harusnya masuk ke dalam urin tetapi diserap ke dalam darah. Kemudian terjadi juga yang namanya peningkatan lipolisis ataupun penghancuran lemak menjadi free fatty acid. Ketika lemak berubah menjadi free fatty acid, ini akan terjadi lipocyticity, di mana free fatty acid ini akan meningkatkan glucogenesis. Kemudian free fatty acid akan menurunkan ambilan glukosa oleh otot, kemudian juga menurunkan sekresi dari insulin. Ada lagi namanya resistensi insulin di otak, di mana otak merasa tidak cukup glukosa karena resistensi insulin. Maka tubuh merasa perlu untuk mengambil lebih banyak gula melalui makan. Ketika pasien menderita diabetes mellitus, kemudian pasien mengeluhkan. Namun keluhannya dulu dikenal dengan klasik. Diabetes mellitus adalah poliuri, polidipsia, polifagia. Justru terjadi penurunan berat badan. Jadi anggapan orang
bahwa penderita diabetes mellitus itu gemuk. Belum tentu, karena bisa jadi terjadi penurunan berat badan. Juga kemudian ada keluhan tambahan yang lain yang bisa menyebabkan badan lemah. Kesemutan, jika sudah terpengaruh dengan bagian sarafnya, kemudian pada mata bisa terjadi kabur. Kemudian bisa terjadi gangguan ekresi, kemudian terjadi infeksi. Jadi, kita bisa berpikir bahwa pasien menderita diabetes mellitus bisa pasien mengeluhkan jika pasien menderita keluhan klasik tersebut. Cara kita mendiagnosis pastinya dengan cara melakukan cek kadar glukosa darah. Nah, pasien didiagnosis diabetes mellitus kadar glukosa puasa. Jadi, pasien disuruh puasa selama 8 jam dan didapati kadar glukosa darahnya sebesar di atas 126 mg per desiliter. Kemudian ataupun setelah pasien prospan ataupun kita berikan tes seluransi glukosa oral didapatkan 2 jam setelah mengkonsumsi glukosa tersebut. Dapat kadar glukosa darahnya di atas 200 mg per desiliter ataupun glukosa at random. Kapan saja kita bisa ternyata kadar glukosanya di atas 200 mg per desiliter. Namun, selain kadar glukosa darah, kita bisa juga melakukan pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah hemoglobin yang berikatan dengan glukosa oleh karena tingginya kadar glukosa di dalam darah. Maka disebut HbA1c jika HbA1c di atas 6,5%. Itu kemungkinan bahwa pasien sudah mengalami hiperglikemia yang lama, namun perlu juga kita ingat bahwa HbA1c ini juga dipengaruhi oleh hal lain. Jadi, sehingga HbA1c ini bukan jadi patokan di diagnosis awal, tapi lebih sering digunakan sebagai patokan untuk melihat kecenderungan 3 bulan terakhir. Apakah kadar glukosanya tinggi atau rendah? Ini pasti sebelumnya sudah didiagnosis diabetes mellitus, namun ada juga yang dikatakan prediabetes. Prediabetes ini jika kadar glukosa darah prosprandial atau kadar glukosa darah at randomnya di atas 140 tapi di bawah 200, maka dikatakan prediabetes. Tata laksana diabetes mellitus 2 bisa dilakukan dengan non-farmakologis meliputi diet, olahraga, stres manajemen. Di hal ini diharapkan pasien mengkonsumsi makanan glukosa yang rendah, tapi tidak juga pasien menjadi hipoglikemia. Kita diharapkan pasien berolahraga karena olahraga dikatakan membantu penyerapan glukosa dari intravaskular ke dalam sel. Kemudian stres dikatakan peningkatan pada kadar gula darah. Kemudian ada farmakologis yang bisa diberikan secara oral dan secara injeksi. Obat oral disebut juga antihiperglikemia. Kemudian injeksi biasanya pasti insulin, namun ada juga insulin dikombinasi dengan insulin GLP-1. Obat antihiperglikemia ini ada 5 jenis yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi insulin, kemudian ada peningkat sensitivitas insulin, kemudian ada penghambat absorpsi glukosa, kemudian ada penghambat DPP-4 dan penghambat SGLT2.